berbunyi HP jadulnya. Kemudian dibuka suara, diapakan suaranya kan? Speakernya dimainkan ya, dimainkan speakernya. Ternyata anaknya, mak, pak, udah dapat duit beli beras. Umi nanya, ibu nanya katanya. Udah dapat beli beras, udah dapat. Mama bertanya, udah dapat. Nggak membuat miris hati ya. Bapaknya sudah meragang nyawa. Tujuannya tadi apa? Mencari beras untuk dimasak. Ya, tahu-tahu bapaknya gara-gara mencari makan untuk anak bininya meninggal dia. Meninggal meregang nyawa di pinggir jalan. Ya. Sebenarnya Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma ighfirli wa li walidayya, Allahumma ighfirli wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kayak gitulah keadaan tadi beritanya ya. Pak, kata HP-nya ya, dalam itu kan. Kata ibu, kata mama udah dapat beli beras. Bisa nggak jawab deh? Nyawanya udah habis, udah hilang. Dihakimi masa gara-gara ketahuan mencuri ya kan. Nah begitulah keadaannya ya. Jadi hadis qudsi tadi memotivasi kita punya sifat sayang ya. Dalam Islam itu tersalah kita tidak menghukum orang itu lebih baik daripada tersalah. Apa maksudnya? Misalnya kita tidak melakukan hukum bunuh kepada seseorang, ya, itu lebih baik daripada membunuh tapi salah, tidak tepat untuk dibunuh, dia tahu dibunuh, hilang nyawa orang, ya, tidak boleh. Dia kenapa begini, Lid? Basah dia, kenapa basah nih? Tersiram samamu. Nah kulitnya ini siapa punya nih? Umi nggak tahu. Enggak juga. Apa judulnya? 9 langkahmu mudah. Tadi sudah bicara tadi ya. Sekarang kita tambah pelajarannya. Kalau tadi tentang kata pengantar, ya, boleh ya? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Iblis penyebab utama. Ya. Sekarang mengapa kita tidak menghafal kitabullah? Nah, ini dia ya. Menghafal Al-Quran adalah impian hidup kita. Menghafal Al-Quranul Karim adalah impian hidup, cita-cita kita yang agung ini, tujuan kita yang tertinggi, dan harapan yang ingin diraih oleh orang-orang mulia. Ya. Kata-kata itu berulang kali disebut-sebut, didengar, ya, berulang kali harusnya kita pahami, ya. Harusnya seperti itu. Menghafal Al-Quran Al-Karim adalah impian hidupku, cita-citaku yang agung, tujuanku yang tertinggi, dan harapan yang ingin diraih oleh orang-orang mulia. Ada enggak salahnya nih? Seperti inilah mestinya seseorang yang menghafal Al-Quran, dia harus memotivasi dirinya, ya. Mengapa menghafal Al-Quran menjadi impian hidup kita? Ya, bisa menjawab? Mereka pun menjawab, ada yang menjawab ya.
bahwa dengan menghafal Al-Quran Al-Karim kita akan mendapatkan pahala dan balasan yang besar, yang agung, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, syafaat pada hari kiamat. Ini mesti tahu ini. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Ya, balasannya besar. Ya, kedudukannya tinggi di akhirat, syafaat pada hari kiamatnya sangat agung. Memiliki teman akrab di dalam kubur, meraih perhiasan dan mahkota kemuliaan, menempati kedudukan yang tinggi di sorga, obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Nah, ini seharusnya mesti kita tahu ini. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Ya, kita motivasi diri dengan yang semacam ini. Kita akan dapatkan pahala besar yang agung. Satu huruf aja berapa? Man qara'a harfan min kitabillah. Apa lanjutannya, Lid? Falahu hasanah man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf saja dapat hasanah. Wal hasanatu asyru amsalihah. Asyru apa asri? Asri amsalihah. 10 dilipat gandakan 10. La aqul alif lam min harfun, lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf. Dengar enggak nih? Nanti kayak radio rusak nih nanti. Coba dengar, ini kata Rasulullah nih. Kalau Rasulullah berkata, apa harusnya kita? Tasdiqun fima akhbar. Kita harus membenarkan ini. Membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Ya. Mau mendapatkan pahala besar harus serius nengoknya. Ya, ngantuk lagi. Jam berapa pulang tadi? Apalah sekolahnya terlalu lama ya. Gak bisa kali lama. Jadi apa kita kalau lama-lama? Beda dengan luar negeri. Orang luar negeri itu sedikit belajarnya tapi syarat dapat ilmu. Orang Indonesia lama belajarnya tapi nggak dapat ilmu. Dapat capek aja lah Pak ya. Ya, buktinya ketika ditanya, payah jawabnya. Berarti nggak ada belajar agama di sana ya. Itu bukti tuh. Oke, kita lanjutkan. Al-Quranul Karim, kalau kita menghafalnya kita akan mendapatkan pahala dan balasan yang agung, kedudukan yang tinggi di dunia akhirat, syafaat pada hari kiamat, memiliki teman akrab di alam kuburnya. Ya, Al-Quran itu sebagai teman nanti. Mau punya teman di akhirat enggak? Dalam kuburnya nanti pasti mati enggak? Pasti. Ada persiapan untuk mati. Siapkan temanmu di kuburan. Di kubur itu sendiri, cacing-cacing nanti di alam kubur. Ya, di alam kubur itu sendiri, alam barzah, ya. Didatangi malaikat yang serambla nanti ya. Meraih perhiasan, mahkota kemuliaan, menempati kedudukan yang tinggi di sorga, dan obat sebagai segala penyakit di dalam dada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah wa la yazidu liz-zalimina illa khasara. Wa la yazidu liz-zalimin illa khasara. Surah apa itu ya? Coba lihat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa la yazidu liz-zalimin wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak ada yang menambah, tidak bertambah untuk orang zalim kecuali kerugian baginya. Kalau orang zalim rugi dia menghafal Quran, ya, nggak ada rasa apa-apa, ya. Saya kemudian bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang sudah hafal 30 juz? Ternyata tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Aneh. Padahal apa tadi balasannya?
balasan yang agung, kedudukan tinggi, syafaat hari kiamat, memiliki teman akal kubur, meraih perhiasan dan mahkota mulia, menempati kedudukan yang tinggi di sorga, menjadi obat penyakit di dalam dada. Tapi ketika ditanya siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran 30 juz, ternyata nggak ada. Aneh kan? Udah tahu dia keutamaan Al-Quran tapi nggak hafal satupun. Oke. Sekalipun tahu pahala dan balasannya agung ini, mayoritas kita tidak menghafal kitab Rabb semesta alam ini. Saya pun kemudian mengajukan pertanyaan berikut ini. Mengapa sampai saat ini kita belum bisa menghafal kitabullah? Jawabannya ada 6. Pal, tidur kamu? Jangan begitu. Ya. Mereka pun menyampaikan alasan. Kenapa kamu tidak hafal sampai sekarang? Sebagian beralasan dengan banyaknya kesibukan dan tidak adanya waktu. Yang kedua, sebagian lain beralasan dengan pekerjaan, studi atau keluarga. Sebagian lagi ada beralasan dengan mencela kedua orang tuanya karena mereka tidak mengikut sertakan anaknya untuk belajar menghafal Quran semenjak kecil katanya. Sebagian lagi ada beralasan dengan faktor usia, mengatakan kami sudah tua sehingga kami tidak bisa menghafal karena kami sudah renta. Ya, ini alasan-alasan. Sebagian lagi ada mencela sistem sekolah yang tidak memotivasi mereka untuk menghafal Quran kecuali hanya segelintir ayat saja. Betul? Sebagian lagi mencela daya ingatnya yang lamban, lemah, ya. Dia dalam berkonsentrasi, ya, dia mencela daya ingatnya yang lemah, ya, yang on, ya. Ini alasannya ketika ditanya mengapa sampai saat ini kita belum bisa 6 macam ini. Tapi oleh Syekh Majdi Ubaid Al-Hafiz ditepis ini. Itu bukan alasan, ya, bukan alasan. Nanti kita bicarakan. Deretan alasan ini akan semakin panjang. Namun berbagai alasan tersebut sejatinya adalah alasan-alasan yang sepelenya. 6 alasan dari karena alasan-alasan tersebut bukan menjadi sebab utama kita tidak hafal Quran. Tapi selain yang 6 ini, selain yang disebutkan tadi, ya, alasan yang 6 ini nggak ada ini. Ini alasan yang dibuat-buat kata Syekh. Apakah Anda ingin mengetahui apa sebabnya? Sebenarnya ente tidak hafal itu apa, Lid? Apa sebabnya ente tidak hafal? Ini. Yang pertama, apakah Anda ingin mengetahui apa sebabnya? Sebenarnya apa? Sebab pertama adalah tidak hafal Al-Quran itu hanya satu, yaitu iblis kata Syekh. Iblis yang menyebabkan kita jauh dari Al-Quran. Iblis, semoga Allah melaknatnya, berhasil memalingkan kita dari kitabullah, ya. Berhasil dia menjauhkan kita dari kitab alam semesta, kitab Allah Rabb semesta alam. Dengan keberhasilan yang gemilang, Iblis, semoga Allah melaknatnya, sukses dalam menjauhkan kita dari kalam pencipta alam. Kalamullah Al-Quran, sukses dia menjauhkan kita dari kalamullah Al-Quranul Karim. Iblis berhasil membuat sebagian besar umat Islam tidak membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan saja. Setiap kali kita berminat membuka mushaf, iblis mengingatkan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan gaji, dengan barang belanjaan, dengan telepon, dengan pinjaman, dengan pekerjaan, dengan makan siang dan makan malam. Ya, setiap kali kita berniat membuka mushaf, membaca Quran, diingatkan ini. Ya, makan siang, makan malam, pekerjaan, gaji, ya, belanjaan, suami, istri, dan segala macam. Iblis sukses menjadikan kita jauh dari membaca Al-Quran. Jika kita membacanya, kita pun tidak memahaminya, dan jika kita memahaminya pun tidak merenunginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaik
mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Surah apa nih? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Iblis sukses menjadikan kita jauh dari membaca Al-Qur'an. Jikapun kita baca, kita tidak memahami. Jikapun kita pahami, kita tidak merenungi. Ya, seperti yang dibilang oleh Allah Ta'ala dalam surat Shad. Coba kamu baca lihat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Bisa kamu gitu? Kitabun anzalnahu. Bisa? Surah apa tadi ini? Shad ayat 29. Iblis telah berhasil menjauhkanmu membaca Al-Quran. Jikapun kamu membaca, kamu tidak memahami. Jikapun kamu memahami, tidak renungkin. Nah, ini dalam surah apa nih? Ayat 29. Coba. Iya. Uduk dulu. Iblis ini, kerjaan iblis. Ada berapa kerjaan iblis? Iblis semoga Allah melaknat, memalingkan kita dari kitabullah. Jadi alasan yang 6 ini omong kosong. Omong kosong aja nih, semuanya ditepis. Yang sebenarnya menyebabkan ente tidak hafal itu iblis yang menyebabkan. Iblis semoga Allah melaknatnya, berhasil memalingkan kita dari kitab Rabb semesta alam, kalamullah Al-Quran. Iblis semoga Allah melaknat, sukses menjauhkan kita dari kalam pencipta kita. Iblis berhasil membuat sebagian besar umat Islam tidak membaca lagi kecuali dalam Ramadan. Setiap kali kita berniat membuka mushaf, iblis mengingatkan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan gaji, dengan barang belanjaan, dengan telepon, dengan pinjaman, dengan pekerjaan, dan makan siang makan malam. Iblis sukses menjadikan kita jauh dari membaca Al-Quran. Ya, kita tidak membaca. Sekalipun kita baca tidak paham. Sekalipun kita paham tidak renung. Tidak merenung. Nih ya. Coba baca. Ini dalilnya. Walaupun kita membaca, kita tidak memahami. Walaupun kita memahami tapi tidak merenungi. Ini dalilnya surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Satitik tapi janiah. Bisa. Satitik tapi janiah bisa. Banyak tapi tidak janiah unonya ya. Kece orang awak tuh. Apa arti setitik tapi janiah? Satu ayat ini, Shad 29 ini mantapkan, cantik iramanya ya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu yang cantik ya. Jadi kata Syekh siapa tadi? Majdi Ubaid Al-Hafiz, CO Investment for Training and Development Bahrain, dan praktisi penghafal Quran. Ini yang mengarang. Judul aslinya tadi A9 Asrar Lihifzul Quran, 9 rahasia untuk menghafal Quran ya. Asraru lihifzil Quran, rahasia bagi penghafal Quran. Ini rahasia teori yang membuat mudah
Jadi beralasan banyak kesibukan lah ya, banyak pekerjaan studi atau keluarga sekolah kau besar lah ya kan. Banyak alasan mencela kedua orang tua, tidak memasukkan ke tahfiz, tidak juga. Faktor usia udah tuaan, sudah tua bangka, sudah lobet biasanya daya ingatnya ya, atau beralasan sistem sekolah tidak baik, nggak ada, hanya segelintir aja di sekolah diajarkan ayat, nggak ada 130 juz, itu tidak ada. Atau mencela ingatannya udah lemah atau udah tua bangka, konsentrasi sudah mulai buyar, itu tidak. Semua itu yang menjadi penyebab jauhnya kita dari Al-Quran iblis ya. Iblis yang sukses menjadikan kita jauh dari membaca Al-Quran. Sekalipun membaca tidak paham, sekalipun memahami tapi tidak renungin ya. Dalilnya surat ini ya. Sebuah kitab itu adalah sebuah kalamullah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, kata Allah kepadamu ya, penuh di dalamnya berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ini tidak ada iblis yang memalingkan kita dari memperhatikan, supaya orang-orang yang mempunyai pikiran itu mendapat pelajaran. Dia pahami, dia renungi, dia mendapat pelajaran setelah merenung-renung ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Bisa segitu? Iblis berhasil membuat kita mampu beralasan dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas. Tetapi mengapa iblis menjerumuskan banyak manusia di jalan perealisasian tujuan-tujuan itu? Nah, itulah tugas iblis. Kita wajib mengetahui kaidah berikut ya. Siapa musuh kita pertama? Iblis. Mana dalil? Surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikan dia sepenuhnya musuh. Jadikan ia musuh, sebagai musuh, jangan sebagai teman. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sa'ir itu menyala-nyala. Yang kedua, iblis itu apa tujuannya utamanya adalah? Apa tujuan utama dari musuh manusia ini? Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka. Itu tujuan iblis. Bagaimana manusia ini masuk neraka, itu tujuan utama. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja si iblis mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Oke, apa tujuan utama dari musuh manusia itu? Agar supaya menjadi penghuni neraka aja udahlah. Sudah itu cukup. Tujuan tertinggi iblis adalah memasukkan manusia seluruhnya ke dalam neraka. Iblis pernah bersumpah dengan kekuasaan Rob, bersumpah dengan mengikut sertakan kekuasaan Rob. Ya, dengan kekuasaanmu bi'izzatik, ya, dengan kemahaperkasaanmu, kekuasaan, dengan keagungan izzahmu ya. Bersumpah si iblis ya,
akan menyesatkan semua manusia. Sebagaimana Allah berfirman, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Surat Shad 82 ini. Kalau tadi surat Shad berapa tadi? 29 ya. Kitabun anzalna. Ini Shad ayat 82. Iblis pernah bersumpah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana cara merealisasikan tujuan di atas? Caranya hanya satu, yaitu setan telah menguasai mereka lalu menjadikan lupa. Jadi caranya melupakan manusia kepada Allah, melupakan kepada Al-Quran. Setan menjadikan manusia lupa kepadanya. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 19. Apa bunyinya? Coba lihat. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahumullah zikrallah ala innahum inna hizbas syaitan. Ya itu. Ada Quran enggak? Ya. Ayat Mujadilah ayat 19. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Nah, jadi setan itu berusaha bagaimana kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat. Al-Quran itu kan zikrullah yang paling agung. Siapa yang membaca Al-Quran berarti zikir yang paling agung sudah dilakukannya. Zikir yang paling agung apa? Baca Al-Quran. Iya, karena di situ ada mengandung banyak. Selain zikrullah ada pelajaran yang lain. Pokoknya ingat sama Allah, ingat sama surga, ingat sama neraka, ingat semua, diingatkan seluruhnya. Ingat kepada akhlak mulia. Begitu isi Al-Quran ini. Jadi zikrullah yang paling amat besar adalah mengingat membaca Al-Quran. Oke. Setan menjadikan manusia lupa kepada siapa? Pada Al-Quran, kepada Allah. Apakah setan menjadikan mereka lupa mengingat harta? Tidak. Mengingat keluarga, istri atau suami? Tidak. Pekerjaan juga tidak. Setan berupaya untuk melupakan Allah dan Al-Quran. Tetapi setan menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Itu strategi jitu. Karena Allah sendiri yang bilang dalam surat, caranya bagaimana supaya manusia tidak membaca Al-Quran, jauh dari Allah, itu dikuasai. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansa zikrallah. Ya itu. Fa'ansahum zikrallah. Mereka dikuasai setan sehingga setan itu melupakan mereka mengingat Allah. Ya, inilah strategi setan menjerumuskan manusia, yaitu dengan melupakan zikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran. Ini penyebab kita tidak hafal sampai sekarang. Apa hubungan semua ini dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah zikir yang paling agung. Oke? Paham ya? Al-Quran adalah mengingat Rabb semesta alam. Oke? Di antara nama Al-Quran ada namanya zikir. Az-zikir artinya mengingat. Al-Quran itu zikir namanya. Dalam surah apa tuh? Surat Inna nahnu nazzalna alaika dzikra, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Nah, jadi zikir itu Quran artinya. Ya, dan kami juga yang memelihara Al-Quran dari penyimpangan, dari perubahan-perubahan tangan-tangan manusia jahil yang tidak tanggung jawab. Ya, Al-Quran adalah zikir yang paling agung. Al-Quran adalah mengingat Rabb semesta alam. Di antara nama Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini ada. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Surat Al-Anbiya 50. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Surat Al-Qamar 17. Ada lagi fadzakir bil Qur'an may yakhaf wa'id. Fadzakir bil Qur'an, ingatkan manusia
dengan Al-Quran bagi yang takut dengan ancaman Allah. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Surah Al-Anbiya. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Surah apa tuh? Pernah ente hafal ya? Apa pangkalnya? Fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu wa amilus solihati qad anzalallahu ilaikum dzikra. Surat Tolak ayat 10. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Oke? Ya, sedikit lagi. Bagaimana cara setan membuat kita lupa dari berzikir kepada Rabb semesta alam? Dengan mendatangkan perasaan was-was. Allah berfirman yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Surah An-Nas ayat terakhir. Alladzi waswisu fi sudurin. Ini adalah penyakit yang sulit. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh Anda itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tetapi jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Itu adalah hati. Ala wahyal qalb. Dia ingatlah itu yang dimaksud itu adalah hati. Segumpal daging